saya Syarul Islami dan rekan saya yang bernama Farisa Fauzia Rahmat. Kami dari SMP Negeri 41 Surabaya. Dengan bangga kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Aplikasi Model Persamaan Diferensi untuk Penentuan Probabilitas Genotip Keturunan Persilangan Hibrida. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai macam permasalahan yang penyelesaiannya diperlukan metode dan ilmu bantu tertentu, misalnya matematika, seperti aljabar, matriks, probabilitas yang dapat diaplikasikan pada ilmu biologi genetika. Jika ingin mengetahui suatu individu yang unggul dengan melakukan persilangan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan analisis diagonalisasi matriks. Dalam penelitian ini, kami akan menentukan probabilitas genotip keturunan ke N dalam persilangan dihibrid dengan memperhatikan keterkaitan antar dua lokus. Tujuannya adalah membuat suatu persamaan diferensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang penentuan probabilitas individu dari hasil persilangan dihibrid yang terjadi secara acak. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu berikut ini. Tinjauan pustaka. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat suatu atau beberapa turunan fungsi yang tak diketahui. Persamaan diferensial dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan pada turunan fungsi terhadap variabel bebas. Persamaan diferensi dapat didefinisikan sebagai aturan yang menyatakan tiap-tiap anggota dari barisan berkaitan dengan anggota sebelumnya. Hubungan persamaan diferensial dan persamaan diferensi. Persamaan diferensi dapat digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial. Gen merupakan faktor turunan yang tersimpan di dalam kromosom. Genotip suatu individu diberi simbol dengan dua huruf. Persilangan buah sifat beda dijelaskan pada hukum kedua Mendel yang menyatakan segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Sehingga dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemulihan kombinasi gen-gen secara bebas. Kemungkinan genotip hasil persilangan dihibrid dapat dilihat sebagai berikut ini. Metode penelitian yang kami lakukan ada 3 langkah. Sebagai berikut ini. Hasil dan analisis penelitian kami yaitu yang pertama, model persamaan diferensi pasangan alel untuk perkawinan dalam kondisi normal adalah sebagai berikut. Kemudian, jika terdapat keterkaitan antara dua lokus, maka persamaan satu sebagai berikut. Dari persamaan satu dapat dihasilkan grafik probabilitas genotip sebagai berikut, yaitu keturunan hingga generasi ke N dengan memberikan suatu nilai awal jumlah individu bergenotip tertentu. Dari persamaan dua dapat dihasilkan grafik sebagai berikut, yaitu genotip keturunan hingga generasi ke N dengan memberikan suatu nilai awal jumlah individu bergenotip tertentu. Persamaan diferensi pasangan alel untuk perkawinan dengan gen A kecil bersifat letal adalah sebagai berikut. Jika dalam perkawinan terdapat keterkaitan antar dua lokus, maka persamaan 3A dan 3B menjadi persamaan 4 seperti sebagai berikut. Dari persamaan 3 dan persamaan 4 dapat dihasilkan grafik probabilitas genotip keturunan hingga generasi ke N seperti gambar ketiga dan gambar keempat sebagai berikut. Jika dalam perkawinan terdapat keterkaitan antar dua lokus, maka persamaan 5A dengan 5D menjadi persamaan 6. Dari persamaan 5 dan persamaan 6 dapat dihasilkan grafik probabilitas genotip yang dapat dilihat pada gambar 5 dan 6 berikut ini. Model persamaan diferensi pasangan alel perkawinan dengan gen A besar dan gen B kecil bersifat letal seperti pada persamaan 7 berikut ini. Probabilitas genotip individu dengan gen A besar dan gen B kecil letal tanpa ada keterkaitan antara dua lokus seperti grafik berikut ini. Kesimpulannya, pada perkawinan dihibrid secara acak pada kondisi normal, jika tidak ada keterkaitan antara dua lokus, maka besar probabilitas genotipnya adalah sama dengan probabilitas genotip pada algenasi. Jika dalam perkawinan antar dua lokus terdapat keterkaitan, maka probabilitas genotipnya adalah tidak sama. Pada perkawinan dihibrid kondisi tidak normal, baik dalam kasus dua lokus saling berkaitan atau tidak, besarnya probabilitas genotip yang tidak memiliki gen letal naik setiap generasinya. Sedangkan yang memiliki gen letal semakin menurun untuk tiap generasinya. Jadi, gen letal tersebut semakin sedikit dalam populasi tersebut. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.